Kalau gue bilang dia nggak menyadari itu salah sih, enggak sih. Feeling gue sih dia sadar itu salah. Tahu lah. Karena dia Punya hati nurani, nggak mungkin hati nuraninya nggak ngomong. Nah itulah. Emosi ya emosi, tapi gue nggak akan nulis. Nggak akan nulis. Gue nggak akan nulis gitu loh. Gue nggak akan nulis. Itu di Pancasila aja dibahas. Makanya itu penting. Jangan nggak hafal Pancasila. Gue hafal pura-pura aja tadi. Oh iya, kelihatan kok. Nah. Apalagi yang jongkok. Hai semuanya, balik lagi di Obrolan Tiga Zaman. Pak, sini dong, udah mulai. Gue lagi makan kentang, udah dipanggil aja. Ya ampun, sampai bawa snack lagi. Udah jadi aja kentangnya. Lu makan di mana? Kentang lu dihabisin dong. Mau bazir tau. Mau bazir nih makanan. Ya boleh deh, kita nyemil dulu. Saus apa nih? Udah dibikinin, jangan disia-siain dong. Gak bijak banget kayaknya. Enak. Pada susah ngomong kayaknya. Enak. Oh Teze, kembali lagi makan-makannya. Ya. Enak nih, Ya, sausnya acaranya kayaknya kayak udah lucu. ganti. Sausnya enak ya? Lucu. Chefnya pinter. Kita masih coba menikmati makanan-makanannya Chef Vito. Padahal udah lama Gue Chef Vito. masih coba makanan lebaran. Nggak, Aduh. episode terakhir kan sama Chef Vito. Chef Vito. Dan ya sangat-sangat direkomendasikan lah. Ini aja nggak selesai. Ini cuma kentang padahal ya. Kentangnya aja enak. Iya enak loh. Apalagi yang lain. Enak. Datang guys sini. Ya. Jadi masih ngebahas soal kebijaksanaan, ya kan? Hari-hari kita kan banyak tuh kasus tuh ya. Kayak bulan lalu kan ada tuh yang netizen heboh banget tuh sepak bola Apa tuh? sama Indonesia lawan titik. Indonesia Katanya lawan wasitnya kagak bijak. Timur Sampai Tengah. Wow. Kartu merahnya keluar. Ya nggak? Wow. Kartu merah. Iya. Gue sih sepintas sebenarnya emosi. Ada juga tuh jari-jari lentik gue tuh. Emosi Pengen gue ketik tuh. Julid ya? Julid sampai gue cari wasit. Kan di situ ada tuh link ke IG wasitnya gitu. Pas nyampe ke link IG mendadak nama ID-nya tuh wasit banyak banget sampai ada 5. Terus ada komen-komen pada bilang ini ID palsu, IG palsu. Tapi Tapi ada entah yang kenapa dia ngepost cuma satu kali, komennya tuh rata udah 1.600, 1.800 dan gue baca semuanya Kenapa? Indo. Dihujat. Kejam juga Hujat. netizennya. Tapi menurut lu sendiri ya dengan kejadian-kejadian kayak gini ya, kayak ini kan gampang banget nih kayak kepancing gitu terus langsung menghujat di sosmed. Ya bijak nggak sih hal-hal yang kayak gitu demi menyalurkan emosi? Toh anyway ya, kalau gue pakai akun palsu pun orang kan nggak ada yang tahu itu gue gitu. Gimana menurut lu sendiri? Lu nggak ikut-ikutan gitu? Ngehujat di sosmed gitu ya, komen-komen gitu. Enggak. Lu jawab, gue makan. Enggak, tapi waktu itu kan kita pernah ngomongin tentang kayak tahun lalu deh. Udah lama kita ngomongin tentang wise nggak sih komen-komen pendapat kita di sosmed. Ya kan sebenarnya nyambung kan sama ini. Iya. Kok suaranya ngerok gitu sih, Pak? Abis belum dapet. Enggak, jadi gimana ya? Ya ini kalau bandingin lagi sama masa dimana gua masih kepala 2, kepala 3. Wow, how many years Yeah. ago is that? Kepala 2 itu nggak ada yang kayak begini sih. Maksudnya ya teknologi belum semaju inilah ya. Kasarnya ya, maksudnya kita bisa mengekspresikan di sosial media gitu kan. Memang ini kan perubahan teknologi, perubahan kebiasaan jadinya ya. Tapi ya itu mungkin salah satu pembelajaran poin penting yang kita mau bagikan hari ini ya. Perlu nggak sih manusia itu kebijaksanaan ya? Perlu nggak sih kita jadi bijaksana
Gua rasa jawabannya pasti perlu. Buat apa ya? Buat kayak gini-gini, ngadepin perubahan zaman. Karena kalau enggak akhirnya jadi latah dan akhirnya yang sesuatu yang positif jadi negatif kan. Ya kan, maksudnya komen-komen itu kan pastinya sebenarnya kan bagus gitu ya untuk entah itu kasih masukan, kasih semangat gitu kan. Wah keren lo, wah ini ya semangat. Tapi kan akhirnya dipakai juga untuk menghujat. Gitu ya, oke lah kita kecewa lah dengan kepemimpinan si A tersebut gitu ya. Tapi ya kalau lu tanya ya bukannya kita sok bener lah ya, tapi menurut kita ya kayaknya nggak bijak mengekspresikan apalagi secara membabi buta gitu ya. Gua rasa toh nggak akan ngerubah apa-apa gitu loh ya. Ya itu sebabnya gue juga nggak pernah ya, walaupun ya kayak Jeffrey bilang keki cuman ya udahlah, itu bukan kebiasaan gue untuk menulis kayak gitu-gitu sih. Agak terpancing ya untuk kayak iya gitu, tapi bukan ya ini silakan buat penilaian sendiri sih dah. Kalau ada yang bilang nggak apa-apa lah kayak gitu, sah saja ya nggak apa-apa juga gitu, itu keputusan masing-masing. Tapi kalau lu tanya kan gue sih enggak ya gitu. Mark Dani sih enggak. Jadi lu rasa-rasa estape itu enggak ada ya? Emosi. Perubahan perbedaan generasi tapi dia juga kagak ngerti. Emosi ya emosi, tapi gue nggak akan nulis. Gue nggak akan nulis gitu loh. Gue nggak akan nulis. Pak, tapi bulan lalu kan pada libur lebaran nih, rame tuh yang ya di jalur mudik lah rame kan. Terus ada nih, saya ingat ada satu berita viral ya. Sekarang apa-apa dikit-dikit viral. Itu lagi macet, mobilnya berhenti, si penumpangnya turun, buang sampah ke kali, ketawa-ketawa balik lagi ke mobilnya. Itu viral tuh. Ada yang ketangkep kan? Di cewek dia lewat desa mana sama kepala desanya ketangkep, terus kan heboh, terus dia masih membela diri lagi. Itu kan heboh. Tapi ada juga yang ketangkap terus dia minta maaf. Kalau minta maaf ya bagus lah. Iya. Tapi pada saat itu gue langsung naik motor. Gue langsung ke, itu kan di puncak ya? Gak tahu. Lupa. Itu di puncak. Gue langsung naik motor, gue kesana, gue lempar orangnya ke sungai emang. Ya, emosi sih pasti ya. Gue udah ada momen di mana tuh, gue udah mau ngata-ngatain tuh. Ini orang lu nggak tahu diri segala macam. Tapi ada gue mikir, aduh ntar dibaca orang ada nama gue di situ, ntar dilihat nih kenapa tracknya. nih orangnya nggak. Jadi lu punya akun palsu sekarang. Dia bilang, kok belum gue kena warning letter dari CEO-nya Bakat Pimpin. Ya nggak? Apa yang lu kerjakan itu tidak merefleksikan sebagai bakat pimpin. Tapi memang kejadian itu ya, entah, kalau gue bilang dia nggak menyadari itu salah sih, enggak sih. Feeling gue sih dia sadar itu salah. Tahu lah. Karena dia punya hati nurani, nggak mungkin hati nuraninya nggak ngomong. Nah itulah, ya dia kayak buang sampah ke sungai itu, gue feeling gue sih pasti ngerti. Cuma ya itu tadi, bijaksana ini yang sebenarnya harusnya ngerem dia buat ngerjain hal tersebut. Kayak misalnya nih, kalau gue buang 2 plastik, Jakarta bisa dihujat nih gara-gara kebanjiran. Sebenarnya kan kalau hal-hal kayak gitu dia pikirin, mungkin dia akan, aduh sampahnya gue taruh dulu di mobil, atau gue ikat dulu di plastik. Jadi maksudnya dia nggak kena sama, ya walaupun nggak ada sosial media, dia keluar terus dia buang sampah. Masa mobil di belakang tuh nggak akan ngomongin dia. By the way, busway, celah kayak zaman kebijaksanaan itu apa sih menurut lo? Cepet banget lu nanya ke gue baru mau makan kentang. Biar kagak nyomot kentang. yang membutuhkan tuh yang di tengah. Kalau lihat posturnya kan ya di tengah yang butuh. Ya, apakah menikah tahun depan ini adalah keputusan yang bijaksana? Ya lumayan sebuah pertanyaan. Kok tahun depan? Tahun ini. Ya udah. Kebijaksanaan itu apa? Gue sih ngelihat kebijaksanaan itu adalah hasil proses mikir sebelum marah sebenarnya. Jadi ketika hanya pas marah atau gue sih selama ini make dalam proses belajar pas marah gue. Hati-hati kalau lagi seneng jadi nggak perlu ada kebijaksanaan. Perlu. Itu parah tuh. Karena kebijaksanaan ini ngerem kita dari sikap over. Oke. Sama halnya, jadi kalau kayak lu lagi seneng ya lu nggak boleh terlalu hype, lu nggak boleh terlalu over apapun. Kayak lu mau
lu ketawa terbahak-bahak, sebenarnya kalau lu karena berbahaya guys kalau lu lagi happy terus merayakannya dengan tidak bijak. Jangan, tetap semua tuh harus ada bijak, karena bijak memang buat gue merupakan proses perkembangan ya. Proses cara gue berpikir, gue mengenal diri gue nih apa, terus nanti ke depan gue mau jadi apa. Dulu nggak ada yang ngajarin, tapi sekarang akhirnya ada satu rem tuh yang namanya norma sosial tuh kayak ngerem lewat jejak digital katanya. Jadi yang ada satu hal yang akhirnya kita pikirin, wah jejak kita nih akan terekam dalam sebuah digital atau dalam sebuah sosmed tentang yaitu tadi kalau kita melakukan tindakan yang tidak bijak. Jadi buat gue ya itu merupakan suatu proses. Ngomongnya gini ya, yang tengah lagi makan. Belajar. Fania udah mulai lagi, Van. Fokus, jangan diliatin. Iya. Nanti pesen lagi. Enggak, gue udah ngeliatin udah mau habis soalnya. Ini secara bijak nih harus disuruh berhenti dulu. Kita lihat aja kebijaksanaan dia stopnya sampai kapan. Tapi kalau gue gini, kebijaksanaan itu juga sebuah kemampuan yang kita perlukan nih. Untuk menggunakan semua pengetahuan, pengertian yang kita miliki sebelum membuat keputusan, ya. Nanti dari situ kan akan disebut tuh keputusannya bijak apa kagak, gitu kan. Dan ini kemampuan menimbang mana yang mesti dia lakukan apa enggak, gitu kan. Karena setiap keputusan kita kan mempengaruhi nggak cuma kita doang, tapi kan banyak orang, gitu. Di tempat kerja banyak lah ya, kita sering dengar atau punya pengalaman, aduh pemimpin gue kagak bijak banget sih, gitu kan. Atau bahkan negara ini sering tuh kita dengar kan, aduh ketua ininya, kepala ininya, pemimpin ininya, kementerian ini, apalah segala macem, buat keputusannya begini banget sih, gitu. Dari level atas sampai yang paling bawah kayak tadi lu bilang yang soal sampah itu. Ini curhat nih, di jalanan di rumah gue kalau pagi nganterin anak sekolah itu gue bisa nemuin kantong plastik sampah yang asal dilempar di mana-mana. Ada. Jadi entah dia lewatnya naik apa, tapi kayak tinggal sayang maksudnya. Kita tahu nih negara kita, bukan negara ya, maksudnya kota Jakarta itu kan tantangannya kan banjir ya, maksudnya penyebab banjir kan banyak gitu. Iya. Tapi masih aja ada yang salah satunya kan itu. Kayak tadi lu bilang, Dit, udah selesai makan. Kayak tadi ya itu salah satunya main buang sini, giliran banjir terus menyalahkan sana sini gitu. Tapi kan segala sesuatu memang mulai dari kita. Makanya tadi gue bilang setiap orang itu perlu menggunakan pengetahuan dan pemahamannya sehingga keputusan respon yang dia buat menjadi masuk kategori bijak gitu. Ini kan nggak ada urusan soal gelar lu apa, sekolah di mana, ya tadi gue bilang hati nuraninya kan pasti ngomong dong. Gitu. Silakan udah disantap. Udah yuk. Hamburger terus. Oke, kalau bijak saya nangkepnya satu kata kuncinya akal sehat. Kedua bukan kata kunci sih. Cuman kedua itu adalah buku. Bukan itu. Bukan. Kebijaksanaan itu bukan masalah benar atau salah, tapi pikir-pikir juga lah, pakai perasaan, pakai dua-duanya deh, otak dan hati ya. Is this wise? Gitu. Walaupun oke, misalnya kita berhadapan dengan orang gitu. Oke, yang dia katakan benar gitu. Tapi apakah bijak untuk melaksanakan apa yang dia katakan gitu? Lu sok bijak. Ya, berarti apa respon lu kalau dikata sok bijak? Ya benar. Jadi selain ya tadi pengetahuan sama pemahaman ya kan kita juga perlu tahu kapan mengeluarkannya. Iya. Itu maksudnya kali ya. Gimana cara menyampaikannya? Ya itu makanya jadi jadi apa ya?
satu paket kemampuan lah. Kalau lu mau dibilang orang bijak. Satu lagi yang sering gue bahas, kita lihat sila keempat. Tahu Pancasila nggak lu? Woi, waktu berjalan. Dia hilang. Tahu gua hafalin. Pancasila lu hafal dong. Masa nggak hafal? Sila keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan keadilan. Kerakyatan dipimpin oleh kebijaksanaan dan seluruh rakyat Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, masalahnya gini. Gua kabur bukan dikat lu. Enggak usah pakai cut, kita ngomong langsung aja nggak apa-apa. Ya kan? Masalahnya gini. Kadang-kadang kita salah fokus. Fokusnya ke apa biasanya? Musyawarah. Sila keempat tuh biasanya apa-apa? Musyawarah, mufakat. Padahal bagian yang awalnya itu penting. Yang musyawarah siapa? Orang yang bijak apa kagak? Lu kalau mau musyawarah tapi yang musyawarah adalah orang-orang yang nggak punya kebijaksanaan, apapun keputusannya, kualitasnya pasti. Dan sangat beda kalau yang duduk, yang rapat, yang diskusi, yang musyawarah adalah orang-orang yang penuh hikmat kebijaksanaan, pasti hasil keputusannya beda. Kembali lagi ke SD. Ya karena salahnya suka fokusnya harus musyawarah mufakat, hikmat kebijaksanaan nggak dibahas. Padahal itu poinnya. Itu yang super penting menurut gua. Lu boleh duduk, tapi kalau yang duduk semuanya kayak Chef Vito bilang, mikirinnya kepentingan diri sendiri, pasti keputusannya kualitasnya gitu. Itu di Pancasila aja dibahas. Makanya itu penting. Jangan nggak hafal Pancasila. Gue hafal pura-pura aja tadi. Oh iya, kelihatan kok. Apalagi yang jongkok. Dia ngeluarin pertanyaan yang kita nggak prediksi, jadi kan blank langsung. Iya, itu yang sering kan terjadi. Jadi komedi. Sila keempat ya. Jadi kita juga sekarang udah bisa manggil dia Bang Dani. Dari tadi banyak keluar kata-kata ke suku gue. Kagak, kita lihat aja, ya tuh. Loh, lingkungan gua kan banyak. Oh iya. Ya. Silakan. Jadi apa sila keempat? Jangan diulang. Iya. Ya udah kesimpulan aja. Kesimpulan. Apa? Kesimpulan dari ini gimana? Enak, gurih atau kepedesan atau gimana? Nggak, ini kentangnya tuh gorengnya enak, crunchy. Padahal walaupun udah lama mau ya. ASMR nggak? Ayo kesimpulan. Oh, gue dulu. Lu dulu deh. Lagi makan gua. Gue mau. Ya jadi kesimpulannya teman-teman dari sila keempat tadi. Jadi kebijaksanaan ini merupakan satu hal yang penting buat kita terus belajar dan kembangin, karena memang apa yang terjadi sekarang dan masa depan, bahkan yang masa lalu, penilaian kebijakan kita lah yang akan membuat kita dinilai orang lain. Bagaimana kita mengenal diri kita, bagaimana kita melihat, mendengar dan memandang orang lain terhadap sebuah kasus atau terhadap sebuah masalah. Kebijakanlah yang akhirnya membuat kita belajar dari pengalaman orang lain. Karena kalau kebijaksanaan ini nggak ada, ya sulit buat kita belajar dari pengalaman orang lain. Jadi nggak capek-capek harus ngalamin diri sendiri. Bro, buat sekarang. Van, silakan. Ya, di episode ini kita reminder aja lah, kita harus menjadi orang yang bijak. Tapi it's not a sudden change gitu ya, instant change ya. Butuh proses. Karena it's easy kita bilang, oh harusnya nggak boleh kayak gitu dong, itu nggak bijak segala macam. Tapi ketika kita dihadapi dengan situasi tertentu yang membutuhkan kita untuk menjadi bijak, itu sometimes it's nerve wracking gitu. Jadi
ya pelan-pelan lah, belajar sedikit demi sedikit, everyday. Secara bertahap ya. Ya, secara bertahap, everyday we get better. Kebijaksanaan itu gimana caranya supaya kita jadi bijaksana? Kalau udah kesimpulan boleh makan, Pak. Ya, silakan. Gimana caranya supaya kita jadi orang yang bijak? Mungkin itu yang mungkin akan ditanyakan. Ya, kita belajar. Makanya kan sering kita bahas jangan pernah berhenti belajar. Untuk menjadi bijak, kita butuh pengetahuan dan pengertian yang benar. Ya, itu kenapa kita bilang tadi terus belajar aja. Karena ini proses yang terus berjalan ya untuk menyikapi perubahan-perubahan yang kita hadapin ya. Karena kan bisa aja kita hari ini bijak, tapi kalau kita terus berhenti belajar, kita nggak update dengan perubahan-perubahan yang terjadi, beberapa tahun lagi kita menjadi orang yang nggak bijak aja. Kalau kita berhenti belajar, makanya terus belajar ya untuk supaya bisa terus menjadi orang yang bijak ya. Jadi kita perlu menjadi orang yang bijak karena itu diperlukan baik itu di kehidupan pribadi ya, sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai orang tua ya kan, sebagai anak, ataupun di tempat usaha atau di kantor ya kan, atau di pertemanan sekalipun. atau di ya pertemanan gitu, semuanya lah gitu ya. Karena kan memang kita didesain sebagai makhluk sosial yang memang nggak mungkin hidup sendirian, dan kita perlu menyikapi perbedaan yang ada secara bijak, entah itu perbedaan pendapat, perbedaan kebiasaan. Dan mungkin nanti ada yang ngomong, jadi orang bijak membosankan. Ya itu salah satu resiko, karena orang yang bijak itu biasanya dia akan ngikutin aturan. Sedangkan ada orang yang gue mau fun, bodo amat lah, nggak boleh lewat jalur paling kiri tuh kalau di tol, bahu jalan, nggak seru terabas aja, kurang asik lu kayaknya, kurang adrenalinnya kayak ini, lu kalau terlalu ini monoton ya, resikonya paling akan dibilang begitu. Tapi kan semua itu kan ada ininya. Kok ketawanya gitu, sering ya? Enggak, kurang adrenalin. Kalau gue nggak mau naik halilintar, ya, itu keputusan bijak buat gue sebenarnya. Tapi kebijaksanaan itu sesuatu yang memang kita perlukan. Gimana bisa jadi orang yang bijak? Kayak tadi Pak Jaya bilang, kita butuh waktu untuk mencerna sebelum bikin keputusan, menggunakan pengetahuan, pemahaman yang kita miliki, ya kan? Perlu gue responin apa kagak ya? Kalau gue responin, kayaknya dia nanti kepancing ya, mendingan enggak deh. Dan responnya kayak gimana? Iya, pemilihan kata-katanya gimana, ya? So, terima kasih. Thank you. Bye. Bye-bye.